Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Sebelum saya memberikan tindakan terhadap Ibu dalam informasi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Nenek, saya asisten perawat yang bekerja pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Sebelum saya memberikan informasi terhadap Ibu, namanya Ibu siapa ya? Dinda. Masih kenal dengan saya? Masih, oke. Di sini saya memberikan informasi tentang pendidikan kesehatan tentang kemoterapi pada pasien dengan kanker serviks ya Bu. Ibu udah tahu belum kanker serviks itu apa? Belum. Oke, saya jelaskan ya Bu. Di sini kanker serviks yaitu suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks, di mana dalam keadaan ini terdapat sekelompok sel yang abnormal sehingga jaringan tubuh tidak dapat melaksanakan fungsi bagaimana mestinya. Dan kanker itu disebut dengan penyakit yang berawal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Kemudian, apakah Ibu tahu tentang penyebab kanker serviks? Enggak. Oke, saya jelaskan terhadap Ibu ada 3, yaitu penyebab utama kanker serviks adalah kuman papillomavirus atau HPV, virus yang menyebabkan kutil genitalis kondiloma acuminata yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi pada penyebab utamanya itu mengacu pada melalui hubungan seksual ya Bu ya. Yang kedua yaitu dapat menyebar melalui hubungan seksual ataupun kontak kulit dengan orang yang telah terinfeksi HPV. Jadi poin yang kedua itu adalah melalui hubungan seksual atau kontak kulit. Jadi yang kedua ini mengacu pada kulit seseorang ya Bu ya. Yang ketiga yaitu infeksi HPV tidak selalu mengarah ke kanker serviks, bahkan lebih banyak kasus yang tidak menimbulkan gejala. Terus kemudian Ibu udah tahu belum gejalanya kanker serviks? Belum. Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan ya Bu ya. Gejalanya itu ada yang pertama keputihan. Keputihan itu warna putih yang cair ya Bu. Kemudian yang kedua pendarahan setelah berjama. Yang ketiga timbulnya pendarahan setelah masa menopause. Yang keempat timbul nyeri panggul, pelvis atau perut bagian bawah. Yang keempat pada stadium lanjut pada menjadi kurus kering karena kurang gizi. Faktor resiko dari kanker serviks yaitu faktor resiko yang dibuktikan dalam hubungan seksual wanita dengan pasangan seksual yang banyak dan wanita yang memulai hubungan seksual pada usia muda. Jadi faktor resiko zaman sekarang itu kan banyak dari anak muda seperti itu Bu. Jadi enggak hanya umur 40 berapa, 30 berapa, tapi kan sekarang itu mulai dari umur 22, 23, 24 dan selanjutnya ya Bu ya. Yang kedua yaitu faktor risiko yang diperkirakan adalah kontrasepsi oral, diet, rendah karotenoid dan defisiensi. Dan selanjutnya, Ibu udah tahu belum tentang kualitas hidup perempuan dengan kanker serviks? Yaitu yang pertama adalah usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga yaitu pendidikan, yang keempat pekerjaan, kelima perilaku berisiko, keenam nama menderita, 7 stadium penyakit. Jadi ada 7 poin ya Bu ya dalam kualitas hidup perempuan dengan kanker serviks. Kemudian Ibu udah tahu belum tentang pencegahan kanker serviks? Belum. Oke, yang kan ada 3 poin Bu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terhadap Ibu. Yang pertama, infeksi HPV dapat dicegah melalui penggunaan vaksin HPV mengurangi resiko sekitar 70%. Yang kedua, deteksi dini
penting untuk mendeteksi kanker serviks lebih awal sehingga masih mudah diatasi. Yang ketiga, namun berkembangnya kategori kanker serviks atau terutama yang telah metastase membutuhkan kemoterapi. Ibu udah tahu belum tentang jenis terapinya sebagai berikut dalam kanker serviks itu? Belum? Oke. Saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama pembedahan, yang kedua seluruh kanker seringkali dapat diangkat melalui pembedahan. Dengan pengobatan ini pasien menjadi bisa memiliki anak. Yang ketiga terapi penyinaran. Yang keempat terapi penyinaran radioterapi efektif untuk mengobati kanker invasif yang masih terbatas pada daerah panggul. Yang kelima, kemoterapi. Yang keenam, kemoterapi dianjurkan apabila kanker telah menyebar ke luar panggul. Yang ketujuh, terapi biologis. Yang kedelapan, pada terapi biologis digunakan zat-zat untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh dalam melawan penyakit. Jadi ini ya Bu ya, jenis-jenis terapi itu ada terapi sinar, terus ada kemoterapi, terapi biologis dan lain sebagainya ya Bu ya. Kemudian Ibu udah pernah tes IVA belum? Belum. Kalau tes IVA itu ya Bu ya, yang pertama itu dari umur 30 sampai 50 tahun. Umur Ibu berapa? 25. Yang kedua yaitu tempatnya itu bidan, dokter, puskesmas atau rumah sakit. Kalau di sini terdekatnya itu puskesmas, klinik atau bidan Bu? Bidan. Oh, bidan. Yang ketiga dilakukan minimal 5 tahun sekali ya Bu ya. Jadi enggak harus 1 tahun sekali tapi jangkauannya 5 tahun sekali ya Bu ya dalam tes IVA. Kemudian Ibu udah tahu belum tentang upayanya? Belum. Yang pertama itu makanan tinggi kalori, tinggi protein. Yang kedua makanan mengandung antioksidan. Yang ketiga minum mineral 2000 ml atau per hari, istirahat yang cukup. Jadi ini upayanya ya Bu ya. Dan harus makanan yang sehat seperti ini, seperti gambar ini. Oke. Saya akan menjelaskan, sebelum saya menjelaskan dalam kemoterapi. Di sini saya membahas tentang kemoterapi. Ibu udah tahu belum tentang kemoterapi itu apa? Belum. Oke, saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama yaitu senyawa yang digunakan untuk membunuh atau menghentikan pertumbuhan sel kanker. Jadi kemoterapi itu adalah bantuan. Sel kita itu ada sel dan sel kanker juga. Jadi kemoterapi adalah alat pembantu dalam sel kanker itu tidak menyebar luas dalam tubuh kita tapi menghambatnya. Jadi untuk menyembuhkannya. Yang kedua yaitu namun tidak dapat secara spesifik menargetkan sel kanker, efek samping dan efek toksik. Yang ketiga tidak digunakan untuk kanker sel. Ibu udah tahu belum tentang tujuan penggunaan kemoterapi? Belum. Oke, ini ya Bu ya gambarnya kanker itu seperti ini. Di sini ada 4 poin dalam tujuan penggunaan kemoterapi, yaitu pertama membunuh sel kanker, yang kedua memperkecil ukuran tumor, yang ketiga mencegah penyebaran, yang keempat mengurangi gejala. Jadi inilah tujuan penggunaan kemoterapi ya Bu ya dalam tubuh kita itu. Ibu udah tahu belum tentang rute pemberian kemoterapi? Belum. Oke, saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama mulai intraperitoneal atau intraspinal. Yang kedua melalui infusi intravena. Yang ketiga injeksi virus ke lengan atau paha. Yang keempat peroral dalam sediaan tablet atau cairan. Yang kelima
topikal dalam bentuk krim. Jadi ini ya Bu ya, contohnya seperti ini lewat tangan ini, intravena ini. Oke. Ibu ada yang ditanyakan? Enggak. Dalam materi ini sudah paham? Sudah. Oke. Terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kerjasamanya Ibu. Jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.